Jadi apabila kita memanggil dengan nama yang spesial, Allah akan menoleh dengan tolehan iltifat yang khas, dengan menoleh yang spesial. Itulah rahasia kenapa ada kiai-kiai tertentu yang Allah beri sir di kolbunya. Maka sir di kolbu seorang syekh, kiai, tergantung nama apa yang dia ulang-ulang di kolbunya. Saya punya guru, dia hanya ulang-ulang basmalah. Bismillah, bismillah, bismillah aja, mau ngapain bismillah. Dan kita melihat dia fana fi asma'illah. Dia fana asik dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih tinggi lagi. Ya, tadi asma ismul azam. Ada nama af'al, ada nama sifat, ada nama zat. Maka kedekatan orang kepada Allah ketika Allah mengatakan ana jalisun man dzakarani, aku teman duduk yang menyebut namaku, yang mengingat aku. Di situ disebutkan zakarani, mengingat aku. Aku yang mana yang dia ingat? Aku namaku, perbuatanku, sifatku, atau zatku. Nah, yang mengingat Allah, zatnya, sifatnya, itu ring satunya Allah itu. Itulah para anbiya dan aulia. Kita kalau belum sampai di sana, minimal mengingat yang dua level ini, nama dan af'al. Ingat nama Allah, ingat perbuatan-perbuatan Allah. Pasti hafal ayat ini. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah. Apa yang perlu diingat? Nikmatku kepada kamu. Nikmat Allah itu fi'lullah, perbuatan Allah. Cuma orang mengingat nikmat Allah itu ada dua. Ada yang mengingat nikmatnya, ada yang mengingat pemberi nikmat. Nah, ini beda lagi. Kalau yang ingat nikmat, gaji naik, dia bersyukur kepada Allah. Kalau gajinya tersendat, ngomong, saya udah sholat 5 waktu, udah istighosah, kurang apa lagi ya Allah? Gitu ya. Kalau ada orang-orang Nahdiyin begitu, saya meragukan ke Nahdiinnya, ya. Berarti dia nggak ngaji hikam, ya. Dia nggak ngaji tasawuf. Bani Israel hanya ingat Allah perbuatannya, pemberiannya, tidak ingat sang pemberi. Sama dengan hubungan suami dan istri. Kalau hubungan mereka hanya hubungan memberi, kalau nafkah besar, istri senang. Kalau nafkahnya sedikit, istri kalau hubungannya cuma hubungan pemberian, bukan hubungan yang memberi dan yang diberi, maka cintanya nggak abadi. Pemberiannya besar, cintanya besar. Kalau pemberiannya dikit, cintanya sedikit. Imam Ibnu Abbad menyebut orang seperti ini ikhlas versi ummal, pekerja keras. Versi siapa? Pekerja keras. Bahkan kalau kita sebut, mohon maaf, ikhlas karyawan. Ummal itu bisa diartikan karyawan juga. Orang pekerja, mohon maaf, jangan, boleh jadi pegawai, boleh jadi karyawan, tapi mental jangan karyawan dan pegawai. Kalau mental pegawai, gaji 13 baru semangat, bener. Kalau gaji 13 gak ada, tapi orang NU mah gak perlu gaji 13 ya. Tanya aja Pak Kiai. Bulan Maulid itu gaji 13 tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana jalisun man dzakarani. Aku teman duduk, teman ngobrol.
Pernah punya temen hanya mau ngobrol kalau mau ngutang, ada nggak? Ada. Allah terima, kita terima, tapi muka kita agak gimana gitu sama dia ya. Kalau dia datang pasti minta ditraktir. Walaupun di dompet kita ada duit, tapi kita senang ditraktir, benar nggak? Kenapa? Tahadu, tahabu. Saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencinta. Jadi jangan cuma senang ditraktir atau senang diutangin, ngutangin juga dan sebaliknya. Nah, apabila kita nggak suka dengan orang yang tadi, bosen. Jadi kalau ada orang begitu, cepet-cepet. Sama, jika ada orang meminta kepada Allah, rajin sholat, rajin zikir, istighosah, giliran ada hajat, itu cepat dikasih sama Allah, tapi Allah nggak melirik dia setelah itu. Mau seperti itu? Kalau Allah tidak melirik ke dalam kolbu, kita gelisah. Seperti seorang istri ketika melihat suaminya mulai melirik yang lain, tidak melirik ke dirinya, itu istri gelisah gak? Gelisah. Gelisahnya roh apabila Allah tidak menatapnya, itu lebih bahaya daripada gelisahnya seorang istri jika tidak ditatap suaminya. Paham mas? Ya. Maka lirik mulu ya. Itulah makna ana ma'ahu idza dzakarani, itu sama. Maka di situ ada dua ibarat, ana jalis, ana ma'a. Maka jalis itu namanya muraqabah mujalasah, belum ada di kitab. Yang ada di kitab muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah, padahal ada hadisnya. Apa bedanya ma'iyah dengan jalis? Kalau muraqabah ma'iyah, merasa dibersamai Allah. Kalau jalis, ngobrol, lebih dekat. Jalisun man dzakarani, diajak ngobrol sama Allah. Saya mau tanya, kalau ngobrol sama, kalau misalnya sering berangkat pakai sopir driver Grab, itu obrolannya apa? Obrolannya macet, ya nggak? Ternyata macetnya sama dengan Jakarta. Ya, mungkin karena ada perbaikan jalan ya, semoga cepat selesai, amin. Ya. Kalau kita ketemu sama drivernya taksi, ngomongnya sama, biaya bensin naik, gitu ya. Kecuali si drivernya orang spesial, maka dia akan ngajak ngobrol yang lebih hebat. Kalau ngobrol sama orang kampus, obrolannya apa? Diskusi filsafat. Kalau ketemu sama teman-teman ahli bahsul masail, pembahasannya apa? Cari-cari masalah ya. Bahsul mencari masail, masalah. Cari-cari kesalahan orang, itu bisa tuh. Ya. Kesalahan ini, bid'ahnya ini, pelanggaran ini. Ini karakter ini kalau belum diobati pakai Ihya Ulumuddin, masuk jadi komisi fatwa di MUI, gawat itu. Serius, tanya kepada para kiai kita ini ya. Gawat itu kalau karakter bahsul masail belum dimandikan dengan hikmahnya Ihya Ulumuddin. Wajib. Jadi siapapun yang belajar bahsul masail, coba cari guru mengaji Ihya Ulumuddin. Kalau menurut saya itu wajib. Karena manhaj kita bertasawuf Imam Ghazali. Biar tidak mengulangi kesalahan Imam Ghazali. Imam Ghazali sekali debat 300 orang bisa terdiam. 300 orang ulama diam, itu Ghazali itu orangnya. Maka beliau disebutlah hujjatul Islam. Jalis, duduk bersama dengan politisi. Ini kan sudah mulai tahun politik. Obrolannya apa?
Kalau Nahdien partainya apa, Kiai? Ternyata kayak tadi itu ketua Tanfis ngomong orang NU di mana, gitu ya? Gitu gimana tadi? Sahih ya ibaratnya. Orang Nahdien di mana-mana. Oke. Berarti ada di partai hijau, partai biru, partai merah juga. Kuning juga banyak. Ya itu urusan antum lah ya. Kalau kita ketemu politisi, walaupun dia kiai, obrolan politik. Coba antum ketemu dengan pengusaha. Kalau di Makassar pengusaha apa kebanyakan kiai? Tambang, kayu. Ngomongin apa? Ngomongin kayu, jenis kayu, harga kayu naik, turun, itu diobrolin. Kalau ketemu ibu-ibu, ngomongin apa, Bu? Ngomongin bedak ya. Jilbab gitu ya. Tas yang dibawa gitu ya. Kalau ketemu orang yang dia duduk bersama Allah, apa yang dibicarain? Pasti dia ngomongin Allah. Kalau orang yang diajak berteman oleh Allah, jalis, teman duduknya Allah, teman ngobrolnya Allah, kira-kira obrolannya apa? Kalau makiai ilmu, sama santri tadi basul masail, mau politisi ilmu politik, sama pengusaha ilmu usaha. Kalau ketemu dengan orang-orang yang duduknya bersama Allah, ilmu yang dibicarakan pasti ilmu ma'rifatullah. Pasti itu. Saya menandakan pergerakan saya di dalam dakwah Ahlussunnah itu, awal-awal sukanya ngaji hadis, karena 15 tahun khidmah hadis. Khataman kitab hadis. Hobinya apa? Ngomongin kesalahan ulama aswaja di Indonesia terhadap hadis. Tuh, hubungan saya tuh. Jadi setiap kali ngeliat, masa kiai salah nyebutin hadis? Masa kiai pakai hadis palsu? Begitu terus. 5 tahun senang akidah. 5 tahun lagi tuh. 5 tahun berikut senangnya ilmu tasawuf. Kenapa saya begitu? Tergantung teman ngobrol saya siapa. Kiai yang saya temui siapa? Nah sekarang ini yang senang saya temuin dimanapun, kiai-kiai yang ngomong tasawuf. Di mana aja. Mau ke Jawa, mau ke Banjar, mau kemanapun ke Sumatera, yang saya cari itu kiai yang ngomongin tasawuf. Ternyata lebih adem. Bener gak? Sholat pakai mazhab fikih, tapi gak ada tasawuf. Nikmat gak sholatnya? Gak nikmat. Jadi yang sholatnya belum khusyuk, belajar tasawuf. Yang zikirnya masih pikiran kemana-mana, belajar tasawuf. Nanti gila. Loh gak ada orang belajar tasawuf gila. Ini coba lihat saya, gila gak? Ada gak orang gila? Dokter, ada gak? Gak ada kan? Gak ada. Orang belajar tasawuf itu menjadi jalis Allah. Teman duduknya Allah. Allah itu paling narsis. Hanya dia yang boleh narsis. Hanya dia yang boleh membicarakan dirinya. Hanya dia yang boleh muji-muji dirinya. Hanya dia yang boleh ngasih namanya sebagus-bagus mungkin. Maka jika ada orang duduk bersama Allah, ilmu yang didapat orang ini salah satunya ilmu tentang rahasia nama-nama Allah. Pasti itu yang didapat. Maka kalau kita duduk bersama kiai-kiai, mursyid-mursyid, syekh-syekh yang belajar ilmu zikir, pasti obrolannya cuma zikir. Nah, tapi ini juga ada dua jenis. Ada zikir kuantitas, ada zikir kualitas. Zikir kuantitas itu targeting, itu masa riyadhah, disebut muridin. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini orang punya tahapan-tahapan zikir.
Pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Sampai tidak ada lagi waktunya. Walaupun dia sedang ngajar, sedang kerja, sedang usaha, kolbunya tetap berzikir kepada Allah SWT. Jika sudah begitu, Allah akan angkat dia menjadi namanya murad. Apa arti murad? Tadi dia sebut nama Allah, sekarang Allah yang sebut-sebut nama dia. Tadi dia mengejar jalan menuju Allah, sekarang Allah yang menjawabnya. Itu yang disebut siapa yang datang kepadaku masyan, berjalan, ataituhu harwalan. Aku datang kepadanya harwalah, lebih cepat. Ya. Oleh karena itu saya nggak percaya ada zikir yang berat, yang ada malas yang berat. Sepakat? Istighosah malas nggak? Jangan malas. Kata masyaikh kita dari dulu, ini sering saya sebut, yang disebut oleh Imam Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq, zikrullah silahul muridin. Zikrullah itu senjatanya para murid, para santri. Kalau kita punya kendaraan namanya NU misalnya, tapi nggak punya senjata, nanti di tengah jalan diserang orang, bisa balas nggak? Maka untuk melawan itu, lawannya adalah zikrullah. Maka wajib, bukan lagi sunnah. Secara hukum fikih ya, tapi dalam pergerakan, dahulu masa kita kalah sama orang pergerakan lain. Di pergerakan lain, itu ada maksurat. Ditulis oleh Al-Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna berthariqah Syaziliyah. Kalau di sini kita sebut thariqah Mu'tabarah. Kalau mereka punya zikir pagi sore, maka kita punya juga zikir pagi sore harusnya. Bahkan lebih dari pagi sore. Juga zikir ba'da sholat. Jadi sebenarnya orang-orang NU nggak perlu lagi zikir-zikir simbolis. Karena ba'da sholat zikirnya udah panjang, benar nggak? Jadi zikir ba'da sholat itu yang kita olah lebih panjang. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, maka kita ini sepenting apakah di sisi Allah? Yaitu sepenting apakah Allah dalam kolbu kita. Jadi mulailah malam ini berzikir tidak lagi simbolis, tapi sudah ada latihannya, sudah ada zaman zikir kualitas. Nah, zikir kualitas itu tidak mungkin diperoleh kecuali belajar ma'rifatullah. Ya, awwaluddin ma'rifatullah, benar nggak? Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu teman Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau sama-sama ngaji di Aceh, lalu berangkat ke Madinah. Thariqahnya ada yang sama, ada yang beda. Syekh Yusuf, beliau juga berqadiriyah, berkhalwatiyah. Sedangkan Syekh Abdul Rauf, thariqahnya qadiriyah dan khalwa dan syatariyah. Berarti miripnya mereka di mana? Di qadiriyahnya. Itu beliau nulis kitab, ya, yang kemudian menjadi buku wajib bagi para murid, dan menyebutkan dari kitabnya tentang thariqat Imam Kushashi, awwalu ma yajibu 'alal murid ma'rifatullah. Yang pertama yang wajib dipelajari seorang murid supaya zikirnya tidak lagi sekedar menghitung, tapi lebih daripada sekedar menghitung, mulai memahami yang punya nama. Gimana caranya? Ma'rifatullah. Kenal nama yang disebut. Itu sebabnya saya menghimbau diri saya sendiri dan para masyayikh, para kiai, ayo kita hidupkan kajian-kajian syarah Al-Asma'ul Husna. Ya, kebetulan kami secara online sudah buat kajian Asma'ul Husna. Dulu kita juga ada di Jakarta, namanya Pondok Indah, tapi terbatas di ruang khusus kajian Al-Asma'ul Husna. Alhamdulillah pandemi jadi berhenti. Sampai sekarang belum sempat lagi mengulang. Terakhir yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu yang bukan Allah, apabila menyebut nama Allah dan kekasih-kekasih Allah disebut
al-ismul a'zam, maka supaya kita kalau bertawassul itu ada rasa yang luar biasa, pelajari nama yang kita tawasuli. Biasanya kita tawassul nyebut nama siapa aja? Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa lagi? Nabi Khidir. Wah, itu ngeri kali itu. Ya, Nabi Khidir. Nabi Khidir masih ada nggak? Bener. Serius. Ada orang berani candaan ngejek Nabi Khidir, itu ada sekarang. Ya. Ada yang berani memperolok Nabi Khidir, ngakunya aswaja. Saya meragukan keaswajaannya ya. Ya. Mungkin dia aswaja kali, bukan aswaja ya. Nabi Khidir hidup, itu ijma' ulama ahli tasawuf. Bukan lagi pendapat. Oh, ahli hadis beda, itu urusan mereka. Karena secara ilmu hadis, Nabi Khidir memang diperdebatkan. Ahli hadis, i'timad ilmunya apa? Hissi. Apa yang didengar, apa yang dilihat. Pakai indra. Kalau ahli zikir, ahli tasawuf, mereka pakai apa? Pakai kolbu, pakai roh. Maka kolbulah yang menentukan ini Khidir, ini bukan Khidir. Alaihi salatu wassalam. Jika kita bertawasul dengan seseorang, apalagi dia masih hidup, maka sesekali, sadar atau tidak, masyaikh, para kiai, kita kalau bertawasul ke beliau, kadang beliau hadir di tempat itu walaupun sebentar. Cuma ujiannya ketemu Nabi Khidir itu, kan biasanya ujiannya kalau kiai-kiai kita nyebutin masalah sedekah mulu. Itu satu ciri. Tapi yang paling berat itu kiai-kiai yang suka berjidal dengan kelompok-kelompok aliran yang dianggapnya menyimpang. Ujiannya apa? Jika Nabi Khidir nyamar jadi orang yang menyimpang. Itu paling berat. Ujian Nabi Musa apa? Beliau mengatakan, ana a'lam, saya paling ngerti, paling berilmu. Ujian beliau siapa? Orang yang punya ilmu lain. Maka berdasarkan ini ada kaidah sirriyah, kaidah sir yang dapat kita ambil. Ujiannya orang-orang yang pewaris para nabi ketika bertemu orang yang diberikan ilmu yang lain daripada dirinya. Itu dia. Jadi kalau ketemu yang begitu, hati-hati, tidak boleh merendahkan. Ya, husnuzon kepada semua orang. Dan hindari mengatakan, oh di Makassar ini saya yang paling alim, itu hindari itu. Paling kalau ada yang ngomong yang paling sakti saya, waduh gawat ya. Tunggu ya. Biasanya langsung ada pelajaran habis itu. Kalau Allah masih sayang. Karena Allah sayang kepada Sayyidina Musa alaihissalam, Allah kemudian utuslah Nabi Khidir untuk ngajak orang yang paling alim ini ngobrol dengan yang alim dengan ilmu yang lain. Coba bayangin, Nabi Khidir melakukan hal-hal semua pantangan Nabi Musa. Maka itu kaidah yang kedua. Ujian Khidriyah itu, kita akan melihat amalan-amalan orang yang berlawanan dengan prinsip kita. Itu Khidriyah itu. Itu yang kita tawasulin itu. Ya. Oh, ada teman saya dapat salam aja udah seneng banget. Dapat salam aja udah seneng banget. Tapi merendahkan Nabi Khidir, nah, itu nggak benar. Ya. Dan salah satu sir para kiai NU dari masa ke masa yang saya tahu adalah muhadatsah khidiriyah. Itu tertulis dari kitab Khatmul Aulia atau Siratul Aulia karya Imam Al-Hakim At-Tirmizi, imam ahli hadis semasa dengan Bukhari, Muslim, Ibnu Huzaimah. Apa kata beliau? Salah satu ciri aulia pendiri NU wali nggak? Bener nggak nih? Yang kenceng dong, pendiri NU wali nggak? Makanya mereka punya namanya Musabbaat Khidriyah. Diamalin nggak di sini?
Ini kalau boleh usul kepada pemimpin-pemimpin zikir, majelis zikir, silakan amalkan musabba'at khidriyah. Musabba'at 7 khidriyah dari Nabi Khidir. Disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa Ibrahim At-Taimi ketika umrah, beliau bertemu Sayyidina Al-Khidir setelah tawaf. Lalu ditanya oleh Ibrahim At-Taimi, "Man anta?" Ente siapa? "Ana Khidir." Kaget ya. Kalau gitu ajarkan saya. Diajarkanlah musabba'at khidriyah. Apa yang diamalkan dalam musabba'at khidriyah? Pertama, Al-Fatihah 7 kali. Ayat kursi 7 kali. Apalagi? Kul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Kul wallahu ahad 7. Kul a'udzu falaq 7. Kul a'udzu binnas 7. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 7. Shalawat 7. Apalagi? Istighfar 7. Lalu ada doa. Silakan cari di kitabnya. Ya. Itu doa luar biasa. Allahumma fa'al bi. Ya. Itu kalimat kepasrahan Nabi Khidir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma fa'al bi wa bihim ma anta ahlun wa la ta'fa'al bi wa la taf'al bina ma nahnu ahlun. Pendek doanya. Lalu disebutkan nama Ismul Azam. Jadi supaya tawassul khidriyahnya kuat, setahu saya dulu para masyayikh ketika mau istighosahan, mereka baca namanya musabba'at khidriyah. Baca itu. Ya. Silakan diamalkan. Kalau kurang mantap minta ijazahnya ke ulama-ulama di Jawa, ya. Di Kediri, di Jombang itu banyak yang ngamalin, ya. Cuma yang punya sanad Ihya Ulumuddin sudah bersambung kepada beliau. Ya, saya yakin beberapa masyayikh kita di sini memegang sanad Ihya Ulumuddin. Di jilid pertama bagian zikir di situ disebutkan supaya tawassulnya tambah kuat dan ciri-ciri Nabi Khidir berbicara ilmu, berbicara asrar, maka tawassulnya bukan lagi tawassul kuantitas, masuk kepada tawassul kualitas. Semoga Allah memberkahi pergerakan ini, memberkahi ulama-ulama Nahdliyin, ulama-ulama yang berjuang untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah.